Ya, assalamualaikum teman-teman semua. Selamat bergabung kembali di perkuliahan dasar manajemen dan bisnis bersama saya Muhammad Sultan Aminuddin. Ya, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana materi tentang rentangan manajemen. Ini adalah sebuah materi tambahan dari perkuliahan kita, Dasar Bisnis dan Manajemen, pertemuan ke-6, karena saya kira di pertemuan ke-6 ini cukup banyak juga materi yang perlu disampaikan, terutama masalah mengenai bagaimana sebuah manajemen ini dikelola. Di dalam sebuah manajemen, kita memerlukan tentunya sumber daya manusia yang mumpuni, yang cukup untuk setiap departemen yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Selanjutnya, kita perlu juga melakukan pengalokasian orang-orang yang tepat pada divisi yang tepat. Setelah itu, kita juga perlu mengatur seberapa besar orang yang perlu kita alokasikan di dalam satu bidang tertentu. Nah, pada kesempatan kali ini, dalam teori ini, kita akan belajar bagaimana kita mengatur setiap divisi dari setiap anggota dari setiap divisi yang kita rencanakan akan kita bentuk. Nah, karena itu pada kali ini kita akan bicara tentang rentangan manajemen. Izinkan saya menggunakan headphone terlebih dahulu. Izinkan saya menjelaskan ini menggunakan headphone. Jadi mengenai materi tentang rentangan manajemen ini, kita akan berbicara masalah bagaimana kita melihat jumlah karyawan di setiap line manajerial, di setiap jalur-jalur manajerial yang ada di setiap divisi kita. Nah, rentangan manajemen dan koordinasi ini saling berhubungan erat, teman-teman ya. Jadi akan semakin sulit ketika kita mengkoordinasikan berbagai macam orang, berbagai macam divisi di dalam setiap organisasi yang tentunya beraneka ragam ya di dalam strukturnya. Nah, kalau kita bicara mengenai rentang manajemen, kita akan mengenal empat istilah ini. Pertama, span of control. Jadi, kemampuan pimpinan untuk mengatur bawahannya itu seperti apa. Lalu berikutnya, span of authority. Jadi, kemampuan pimpinan untuk mengambil suatu tindakan terhadap bawahannya. Yang ketiga, ada span of attention. Kemampuan pimpinan untuk memberikan perhatian kepada bawahannya. Dan kelima, span of supervision. Kemampuan pimpinan untuk mengawasi bawahannya. Ada 4 ya. Control, authority, attention, supervision. Control itu untuk mengatur, authority untuk mengambil tindakan, attention ini untuk memberikan perhatian, dan keempat, supervision untuk mengawasi. Nah, jadi agar semuanya on control, on authority, on attention, on supervision, makanya kita butuh rentangan manajemen. Nah, sekarang ada pertanyaan misalnya, berapa sih jumlah rentangan yang ideal untuk sebuah organisasi? Berapa jumlah orang yang sebaiknya bisa kita terapkan, bisa kita alokasikan ke dalam sebuah organisasi? Nah, ada eh, tiga teori di sini. Tiga teori yang umumnya dikenal, kita mengenal dengan teori Fayol. Fayol mengemukakan bahwa jumlah maksimum yang dapat dikendalikan oleh setiap pengawas produksi dalam organisasi adalah 20 sampai 30 karyawan. Nah, jadi setiap kepala pengawas atau setiap lini divisi ya, ini bisa mengawasi sekitar 3 atau 4 pegawai produksi. Jadi maksudnya di sini 3 atau 4 pengawas produksi ya di dalam satu line divisi. Jadi kalau kalian misalnya jadi leader, nah di sini kita perlu memperhatikan nih berapa orang yang sedang kita awasi secara langsung. Jangan sampai ini semua di luar kendali kita.
Jadi kita akan kesulitan untuk mengontrol atau memberikan pengawasan bagi setiap karyawan-karyawan kita. Nah, ada pendapat lain nih. Menurut Lindahl, ia menyimpulkan bahwa tidak ada eksekutif yang dapat mengendalikan secara langsung yang pekerjaannya ini lebih dari 5 sampai 6 bawahan. Sedangkan pendapat lain menurut Jenderal Ian Hamilton, berdasarkan pengalaman militernya ya, beliau menyimpulkan bahwa rata-rata manusia hanya memiliki ruang lingkup yang efektif dalam pengenanganan 3 sampai 6 otak manusia. Jadi 3 sampai 6 orang ini batas maksimal berdasarkan bidang militer, sementara Ulrich ini eksekutif di dalam bisnis bisa memberikan angka 5 sampai 6 bawahan. Nah, ini adalah sesuatu yang patut dipertimbangkan teman-teman. Jangan sampai ketika kalian nanti masuk ke dalam sebuah industri, masuk ke dalam sebuah kegiatan usaha, dan melihat bahwa ada manajer-manajer yang membawahi bagian-bagian tertentu yang anggotanya memang lebih dari jumlah yang ditentukan secara teori gitu ya. Mungkin ini setiap organisasi tentunya akan berbeda-beda kebijakannya, tetapi ini hanya patokan secara umum aja, secara teoretikal aja. Bisa dibilang teori dengan prakteknya kadang-kadang jauh berbeda ya teman-teman ya. Jadi tergantung kita nih menyikapinya. Yang jelas menurut Peyo tadi setiap pengawas produksi maksimal 20 sampai 30 karyawan. Terus menurut Lindahl 5 sampai 6. Menurut Jenderal Ian Hamilton penanganannya 3 sampai 6 otak manusia, 3 sampai 6 orang gitu ya. Jadi setiap pemikiran ini punya dasar teori yang berbeda-beda. Yang tadi di awal standarnya adalah sebuah industri, pabrikan ya. Terus Urwik ini eksekutif, perusahaan yang mungkin lebih blue collar gitu ya, nggak banyak berkecimpung di manufaktur. Lalu yang satunya dari militer. Nah, kalian mau pakai yang mana? Silakan tentukan sendiri. Tapi ada seorang konsultan nih bernama Vytautas Andrius Graciunas. Ini yang mengemukakan rumus kombinasi untuk menunjukkan jumlah hubungan setiap karyawan itu seperti apa. Nah, kalau teman-teman lihat di slide ya di halaman ke-8, V.A. Graciunas ini disingkat Vytautas Andrius Graciunas, ini ahli matematika dari Prancis. Nah, beliau yang mengungkapkan teori tentang hubungan ini ya. Ini formulanya digunakan di rumus matematika formula kombinasi. Jadi setiap divisi dengan adanya anggota-anggota di dalamnya itu berapa banyak kombinasi yang bisa dihasilkan. Nah, beliau yang mengemukakan teori ini. Inilah juga kenapa alasannya saya membuat video ini terpisah dari video penjelasan-penjelasan di teori saya di pertemuan ke-6 ini. Jadi ada formula yang perlu teman-teman pahami. Di sini formula bagaimana menentukan jumlah susunan hubungan yang mungkin dibentuk di dalam setiap organisasi. Pertama, faktor penentunya adalah jumlah bawahan yang ditugaskan pada kelompok di sebuah komando manajerial tertentu. Jadi diberikan ilustrasi di sini rumusnya R sama dengan N dalam kurung kurawal 2 dibagi 2 pangkat N ditambah N dikurang 1. Nah, ini adalah formula untuk menghitung sejauh mana bentukan dari anggota-anggota di dalam kelompok yang mungkin dilakukan. Nah, kita langsung masuk ke contoh. Jadi, jika jumlah bawahan yang direkrut ada 3 orang, menurut kalian dengan formula tersebut, dengan rumus tersebut, berapa hubungan potensial yang mungkin dibentuk? Coba. R-nya ditanyakan ya. R sama dengan ditanyakan
N-nya itu adalah jumlah orangnya, 3. Nah, terus kita masukkan ke dalam rumus. R sama dengan 3 dalam kurung besar 2 dibagi 2, 2 pangkat 3 dibagi 2, ditambah 3 dikurang 1. Oke, ini dari sini kalian bisa mengira-ngira nih, kira-kira berapa hasilnya. Coba, teman-teman, untuk kehadiran absensi pada kesempatan kali ini, di video ini silahkan kalian ketik di komentar format nama, NIM, dan kelas kalian. Isinya adalah hasil dari perhitungan ini. Boleh saya ulang? Formatnya adalah nama, NIM, kelas, dan jawaban dari pertanyaan di bagian contoh ini. Walaupun akan saya klik juga, tapi tolong diketik nama kalian untuk absensi. Nama dan jawaban dari contoh ini ya. Kelihatan tadi ya? Di skip aja, tapi saya harapkan teman-teman coba ini dikalkulasikan, misalnya satu leader memiliki 3 karyawan. Nanti misalnya kalian mungkin di dalam organisasi kalian di keanggotaan yang kalian bentuk di kelompok kalian punya 4 anggota dan 1 leader ya. Jadi bagaimana tuh kombinasinya tuh? Si A jadi juru bicara, si B jadi kontrak manager, atau si B jadi juru bicara, si A jadi kontrak manager. Ini kombinasi yang perlu kalian coba simulasikan. Jadi tolong yang tadi untuk absensi silakan kalian hitung dan tolong ketikkan di kolom komentar jawabannya. Oke, kita lanjut ke penjelasannya. Jadi contohnya kemungkinan untuk seorang leader dengan kombinasi 3 karyawan itu seperti apa? Pertama seperti ini, leadernya A, bawahannya ada 3 secara sama statusnya, C, D, dan B. Atau bisa dibalik ya, A sebagai leader, B, C, D ini jadi bawahannya, karena semuanya masih satu level, urutan tidak dipermasalahkan di sini. Lalu berikutnya ada kombinasi yang berbeda di sini. Jadi A sebagai leader, B sebagai supervisor ya, C sebagai supervisor juga atau bawahan langsung dari A, tetapi si B punya bawahan D. Bisa juga seperti ini kombinasinya. Jadi A sebagai leader, C sebagai supervisor yang punya bawahan B, sementara D itu bawahan langsung A. Nah, sementara itu ada juga yang seperti ini strukturnya. A sebagai leader, sementara C menjadi bawahannya, C punya bawahan D, jadi supervisor dia, atau kepala staf atau bukan kepala staf, kalau di pabrik ini kepala shift ya. Terus di bawahnya ada B sebagai operator langsung. Ini level yang berjenjang ya, level berjenjang yang tinggi jenisnya. Lalu ada juga kemungkinan seperti ini. A bawahannya C, C punya bawahan D, sementara bawahan langsungnya A itu adalah B. Jadi ini adalah kombinasi-kombinasi yang mungkin ya teman-teman ya. Lalu ada juga A punya bawahan B, B B ini jadi supervisor, sementara B punya bawahan C sebagai mungkin kepala produksinya atau kepala shift-nya, lalu D sebagai operator. Nah, ini sesuatu yang mungkin yang bisa dikemukakan dari formula tadi. Jadi silahkan teman-teman coba hitung dengan 3 karyawan berapa jumlah anggota yang mungkin atau jumlah kombinasi anggota yang mungkin di dalam organisasi. Lalu berikutnya kita akan bicara masalah rentangan. Jadi setelah kita kalkulasi tadi ya kombinasi-kombinasinya, ini seperti apa sih diorganisirnya di dalam sebuah manajemen. Di dalam sebuah manajemen kita akan melihat jenis pertama, tingkatan manajemen rintangan datar. Ini flat nih semua, punya satu manajer dengan berapa karyawan nih? 1, 2, 3, 32. Kiri 18, 3,
kiri 16, kanan 16. 32 jumlah karyawan yang dipegang oleh satu orang line manager. Ini sesuai nggak dengan teorinya si Peyo tadi? Enggak ya. Jadi ini udah di atas 30 orang nih karyawannya. Ini adalah tipe yang datar. Ini biasanya terjadi di dalam sebuah ini ya, pasukan seorang komandan ini punya 30 prajurit gitu kan. Kalau ini apa eh, di dalam sebuah organisasi tentunya sangat ini ya, sangat menghabiskan tenaga nih karena seorang manajer harus eh, ya fokus untuk mengontrol, untuk memotivasi, untuk memberikan authority kepada masing-masing bawahannya. Nah, ini yang perlu dihindari. Jadi sebaiknya seperti apa? Pertama ada solusi tingkatan manajemen yang melebar naik. Jadi kita menunjuk satu orang perwakilan tadi kalau kita membuat perhitungan Gresinius tadi tingkatan manajemen dengan rentangan yang lebih tinggi. Jadi ada satu orang yang kita tunjuk untuk memimpin 8 orang di bawahnya. Nah, di sini mulai timbul kebutuhan manajer. Jadi untuk bagian A, manajer apa, manajer B untuk bagian apa, bagian C untuk manajernya siapa, dan D manajernya siapa. Ini semakin kita mengenali ini, rentangan manajer yang ini bisa dibilang lebih tinggi ya, ini melebar naik, itu kita bisa mengatur koordinasinya teman-teman nih. Jadi ada beberapa alasan, nanti saya kemukakan di akhir penjelasan ini. Kalau kita lihat secara strukturnya, kalau kita punya informasi yang ingin kita berikan kepada bawahan, kita cukup memberikan berapa informasi di sini? Cukup memberikan, misalnya kita mengirim email nih, kita nggak perlu mengirimkan email ke 32 orang ini. Kita harus ngetikin satu-satu namanya gitu kan. Kita harus buat pengantarnya satu-satu ke setiap orang. Nggak perlu. Jadi setiap divisi tinggal kita kirimkan emailnya ke orang-orang yang bertanggung jawab di atasnya. Jadi kita cukup mengirimkan 4 email aja. Dibandingkan sama tadi ya, dengan ini 32 email kita harus kirimkan. Tetapi dengan tingkatan manajemen yang melebar naik, kita cukup mengirimkan 4 email ke divisi yang sesuai. Lanjut ya. Berikutnya adalah tingkatan manajemen tinggi atau TOL. Nah, tingkatan manajemen tinggi ini bisa kita bilang tingkatan yang cukup ini ya strategis. Di sini setiap lini divisi itu dipecah menjadi 4 anggota. Setiap orang, setiap manajer atau setiap leader di sini memegang 4 orang. Mungkin di sini ilustrasinya adalah kepala shift di sebuah produksi, sebuah kegiatan produksi di pabrik. Nah, ada 4 orang yang memegang mesin untuk line 1. Ada 4 orang yang memegang mesin untuk line 2. Ada 4 orang untuk memegang mesin line 3 dan seterusnya sampai 8 line ini ya. Setiap line punya satu leader. Yang leadernya ini bertanggung jawab untuk memeriksa apakah mesinnya masih oke di line-nya di line yang tempat dia bertanggung jawab. Di berikutnya di line kedua sama tugasnya juga memeriksa di line tersebut. Nah, lalu di atasnya ada kepala untuk misalnya produk A. Lalu berikutnya di sini ada kepala untuk produk B. Nah, kenapa saya bisa bicara seperti ini? Dahulu ketika saya bekerja di pabrik di perusahaan Napoli, ini diatur. Jadi saya bisa melihat secara langsung bagaimana setiap lini itu dipegang oleh satu orang supervisor, dan supervisor di bawahnya ada seorang leader untuk mengawasi anggota-anggotanya. Nah,
Setelah itu di atasnya ada manajer puncak, ada leadernya, ada pemimpin dari satu departemen ini. Nah, ini adalah jenis tingkatan manajemen tinggi yang tentunya memerlukan sumber daya yang lebih banyak ya. Di sini tentunya ada pola pelevelan ya, atau pola kalau misalnya kita bilang setiap ini punya di sini level A untuk tingkatan manajer kelas 1, terus level B untuk tingkatan manajer kelas 2. Nah, ini tentunya akan berpengaruh pada apa? Insentif, pada gaji. Jadi semakin tinggi levelnya, semakin tinggi juga gajinya. Sementara ini ya kita bisa lihat di sini menggaji 4 orang manajer gitu kan. Di sini nggak ada manajer yang digaji, tapi langsung menggaji banyak karyawan. Nah, terserah pilih yang mana nih. Setiap usaha tentunya punya pola rentangan manajerialnya sendiri-sendiri. Nah, teman-teman, apa alasannya kita harus menggunakan metode yang ini? Metode tingkatan manajemen yang melebar naik. Pertama, karena tingkatan hierarki yang semakin tinggi cenderung mengurangi kecepatan waktu penyebaran informasi dari atas ke bawah. Jelas ya, seperti tadi saya ilustrasikan ketika mengirimkan email, semakin tinggi hierarkinya, kita memang semakin mudah juga bisa cukup mengirimkan kalau ini misalnya kita cukup mengirimkan ke 2 email kalau kita punya posisi sebagai leader gitu kan. Leader di sini kepala manajemen level tinggi ini cukup mengirimkan 2 email, dan 2 orang ini yang akan meneruskannya ke leader supervisor di bawahnya. Sementara itu supervisor bertanggung jawab untuk meneruskan ke 4 orang anggotanya. Nah, ini semakin panjang maka semakin ini juga panjang juga waktu penyampaian informasinya. Kemudian berikutnya, lebih banyak jumlah tingkatan yang harus dilalui informasi, lebih besar juga kemungkinan penyimpangan informasi atau distorsi dari informasi tersebut. Setuju ya? Di sini kita bisa lihat bahwa bagaimana sebuah informasi ini kalau misalnya semakin panjang, semakin beda juga kepala yang menyerapnya gitu, atau pemahaman dari setiap orang ini berbeda-beda gitu. Lalu berikutnya ada penambahan tingkatan manajemen juga akan memakan biaya. Jadi semakin tinggi ininya ya, panjang level manajerialnya, maka membutuhkan gaji manajerial. Lalu berikutnya ada penggunaan sumber daya manajerial akan lebih efisien kalau menggunakan metode seperti ini. Tetapi ada juga nih poin positifnya, kenapa kita perlu menggunakan rentang manajemen yang menyempit atau tingkatan manajemen tinggi seperti ini. Nah, rentangan manajemen tinggi ini punya moral dan produktivitas karyawan yang lebih baik. Jadi ketika 4 orang ini diberikan tugasnya masing-masing, tentunya 4 orang ini akan bertanggung jawab pada skopnya sendiri-sendiri. Jadi nggak campur-campur gitu ya. Kalau kita bandingkan dengan ini, siapa yang bertanggung jawab untuk satu lini? Siapa? Ini ya manajer langsung ya gitu kan. Jadi semua beban ada di manajer puncak. Sementara ini bebannya ini dibagi-bagi. Jadi produktivitas lebih baik kalau sudah diberikan tingkat fokus kepada masing-masing divisi. Selanjutnya, rentangan yang terlalu melebar ini berarti manajer tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan lebih efektif dan mencurahkan lebih fokus perhatiannya kepada bawahannya secara perseorangan. Jadi ini punya caring yang lebih baik dibandingkan ini ya. Jadi ini memang 8 orang yang harus diatur oleh satu orang manajer. Ini berarti menggunakan teorinya siapa? Ada yang ingat tadi? Teorinya siapa? Fayol. Masih skopnya Fayol. Karena Lindahl itu 5-6, sementara Ian Hamilton 3-6. Nah, ini 8 gitu ya. Lanjut lagi. Kenapa kita bisa menerapkan ini? Pertama tadi, produktivitas. Kedua,
lebih fokus atau lebih care si supervisornya ke 4 bawahannya. Ketiga, koordinasinya bisa berkembang dengan baik dan setiap individu ini bisa mengelola divisinya atau pekerjaannya sendiri-sendiri gitu. Jadi ini adalah contoh manajerial yang memang punya fleksibilitas dalam setiap pekerjaannya. Dan saya rasa ini juga banyak juga diterapkan pada kampus-kampus, pada bidang-bidang lainnya yang menghasilkan revenue dari setiap proyek-proyek. Nah, ini adalah referensi untuk teman-teman semua. Materinya ada di slide, tapi saya ingin lebih membahasnya lewat video ini. Saya harapkan bermanfaat. Mudah-mudahan teman-teman semua dapat memahami inti dari materi di pertemuan ke-6 ini. Saya kira saya cukupkan sampai di sini dulu penjelasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hard work.